Kabid Penyuluhan. Yang saya hormati Kepala UPT BP3 Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat, yang saya hormati Ketua Perhitani Kabupaten Lombok Barat, dan yang cintai juga Bapak Ibu yang hadir pada pagi menjelang siang ini dalam keadaan sehat walafiat, cantik-cantik, serat-serat semua. Jadi BIMTEK Niki merupakan salah satu cara dilakukan perhitani untuk meningkatkan kapasitas sesuai dengan petunjuk atau pedoman atau ADART yang kita punya. Jadi sebagai informasi Pak Kabid, peserta BIMTEK Niki ada 24 orang. Ia terdiri dari 16 orang akan BIMTEK tahun ini dan sisanya 8 orang akan BIMTEK tahun depan. Jadi yang 16 orang ini terdiri dari 15 orang yang dari pertama ke muda, lalu 1 orang dari muda ke madya. Dan untuk yang tahun depan itu ada 8 orang. Itu pun nanti kalau syarat dan ketentuannya terpenuhi, ya. Kalau tidak terpenuhi, ya nunggu lagi sampai kapan terpenuhi. Karena memang untuk saat ini, terutama untuk teman-teman mahir masih ada yang menunggu, Pak. Nah, jadi seperti itu. Itu 3 orang yang ke mahir, 1 orang yang ke penyelia, dan sisanya ke madya. Ya, nanti insya Allah BIMTEK ini akan kita bagi 2 nanti, Pak, yang di sini non madya. Betul bagaimana secara teknis kegiatan BIMTEK ini, beliau juga yang menginformasikan kita bagaimana informasi yang dari awal dari kementerian tentang BIMTEK. Lalu beliau juga secara teknis yang mengurus kita di dalam proses-proses kepegawaian lebih lanjut, berkoordinasi dengan teman-teman di BKD. Semuanya kita percayakan kepada beliau. Alhamdulillah. Tentunya kami secara pribadi dan secara institusi juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari Perhiptani atas nama asosiasi, dan tentunya teman-teman penyuluh adalah anggota daripada asosiasi ini yang menjadi perhatian utama teman-teman Perhiptani, pengurus terutama, sehingga kegiatan ini bisa kita laksanakan pada pagi hari ini dan seterusnya. Tentunya pada kesempatan ini juga beberapa hal aktual terkait dengan bagaimana kita ke depan, meskipun secara sektoral kita ini sudah dengan terbitnya Perpres 35 tentang optimalisasi fungsi penyuluh, lalu terbit juga Permentan 27 tahun 2023 terkait dengan bagaimana mengimplementasikan daripada kegiatan optimalisasi fungsi penyuluh. Dan yang terakhir adalah Impres, ya, Impres Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025, untuk bagaimana teman-teman penyuluh ini diharapkan untuk seoptimal mungkin bisa mengamankan kegiatan daripada pemerintah secara umum, yaitu swasembada pangan kita. Tentunya ini kami sekali lagi atas nama pribadi dan atas nama institusi menyampaikan terima kasih karena sebesar-besarnya kepada teman-teman penyuluh yang tentunya volume pekerjaannya sudah semakin hari semakin padat dengan adanya berbagai program dari pusat, yang tentunya ini yang akan juga meningkatkan kompetensi daripada teman-teman. Pindah ke fungsional harus ikut uji kompetensi. Kemudian kalau yang di jabatan sekarang kan ada pengawas, pelaksana, kemudian administrator. Kalau ini yang di struktural yang sekarang, itu kalau mau dia pindah ke fungsional sektor bidang pertanian juga harus mengikuti uji kompetensi ini, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini yang keterangan yang tadi yang untuk kenaikan jenjang ini sudah persyaratannya sudah Bapak Ibu lalui sebagai bahan untuk usulan untuk mengikuti uji kompetensi.
Ini kan SK jabatan terakhir, pangkat 2 tahun berturut-turut minimal baik. Yang ini persetujuan formasi. Ini yang kuncinya Bapak Ibu di sini. Ketika Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan semua, tetapi tidak ada formasi, ya tidak bisa. Akhirnya pangkatnya di situ-situ. Bisanya hanya naik pangkat 1 kali yang seperti yang saya sampaikan tadi. Petunjuk yang harus diperhatikan nanti terkait dengan apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi ikutin kalimat yang keluar di dalam chat itu. Bapak Ibu yang sudah mendampingi mungkin juga sudah paham apa perintahnya di sana yang harus kita taati, kita bisa laksanakan. Kemudian lanjut Bapak Ibu. Saya waktu itu dapat soal persis tahun lalu, kemudian saya browsing lagi sampai dapat soal 6-7 soal. Kemudian itu saya rangkum, jadi saya rangkum dan ternyata saya cek satu persatu tidak ada jauh beda cuma sedikit saja, bahkan nomornya bolak-balik, tidak ada perbedaan itu. Cuman ada beberapa yang beda-beda sedikit. Nah itulah yang saya rangkum jadi satu. Kemudian seperti katanya Pak Agus tadi, kalau melihat di HP kita nggak akan bisa konsen baca. Dan saya rangkum, saya ketik ulang. Capek ketik ulang dari 6-7 soal, 1 soal 100 nomor, kemudian ada 6-7, saya ketik ulang di Excel, kemudian saya cari jawabannya, penjelasannya, dapatlah saya print sekitar 7-8 lembar. Ya udah, yang itu aja saya baca. Itu sekitar 2 minggu itu saja saya baca. Jadi soalnya jawabannya itu sudah ada keterangan di bawahnya, saya tulis. Capek, memang capek. Cuman ya dari siapa yang ngurus kita waktu itu bagus ya, ada yang ngurus kayak gini. Dan ternyata dari 100 soal itu 99% keluar. Jadi harus betul-betul serius belajar mempersiapkan diri, ya. Karena ini kami harapkan supaya sekali ikut langsung bisa lulus, itu yang kami harapkannya. Karena memang ada juga yang tidak lulus seperti ini, ya. Bagusnya bukan main-main kita. Jadi ini sebenarnya kalau sudah kalau saya bilang dibanding daerah lain mungkin ada yang tidak membagi apa yang sudah diperoleh, tapi syukurnya Pertani sini mau di Lombok Barat mau memfasilitasi Bapak Ibu, kita diberikan pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sudah mengikuti. Jadi dulu saya ingat memang kita buka laptop, kita foto, setiap soal kita foto. Nah itu supaya apa? Supaya kita bisa berbagi kepada teman, ya. Karena kita memang tidak punya dulunya, tidak punya contoh-contoh seperti apa. Tapi karena inisiatif teman-teman ingin berbagi kepada teman-teman yang lain, sehingga mereka memotret itu soal itu, kemudian diketik ulang seperti kata Pak Hariman tadi. Nah itu yang dibagikan pada teman-teman. Jadi itu tolong dipelajari dengan serius, dengan baik, supaya kita semua siap, ya. Itu aja yang mungkin saya ingatkan, supaya semua siap untuk mengikuti pada hari hanya nanti, ya Bapak Ibu, ya. Sudah diragukan jawabannya, ada dilewati nanti ulang bisa. Jadi kalau teman-teman antar paku satu aja yang lain nggak bisa jawab, ya kalau itu aja yang salah kan dapat 99 jadinya. Kan begitu. Itu aja tambahan dari saya. Lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ada yang kurang. Itu kami sendiri, mungkin kemampuan kita, dan mungkin kesempatan diskusi kami berikan kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan, ada mungkin masukan, saran. Nah, silahkan. Untuk kesempatan ini baik sekali untuk kita berdialog Bapak Ibu.